Mau tahu cara memanfaatkan aktivitas Gamal Institute untuk mendukung pengembangan usaha Bapak Ibu? Pertama, ikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan Gamal Institute untuk menambah wawasan. Kemudian bergabung ke grup komunitas yang dikelola dan berjejaring. Setelah itu, perkenalkan diri Bapak Ibu dan bagikan kegiatan serta aktivitas secara berkala. Serta aktiflah berdiskusi. Biasanya Gamal Institute akan memantau keberadaan Bapak Ibu. Buat yang aktif memiliki potensi pengembangan usaha umumnya akan diundang ke grup spesifik, dimitrakan dengan pelaku usaha lain dana, atau mendapatkan forum untuk menjelaskan tentang memperluas jaringan. Silakan memanfaatkan aktivitas Gamal Institute karena kami ada untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan usaha. Terima kasih, salam dari saya Tia, Gamal Institute. Ya, baik, Bapak Ibu, itulah tadi profil dari Gamal Institute dan profil dari Benih Sawit Week 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Seed Sales Officer PT Palma Inti Lestari, Bapak Dahri Zikri Purba, yang saat ini telah bergabung bersama kita. Dan kami ucapkan pula selamat datang kepada seluruh peserta webinar kita hari ini yang sudah bergabung dan dari beberapa daerah, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bapak Ibu, puji syukur kita bisa bergabung bersama hari ini dalam rangka webinar Benih Sawit Week dengan tema Prospek Tren Pembenihan Kelapa Sawit 2025, pengenalan varietas unggul, tata cara pemesanan dan peluang kerjasama pembibitan. Walaupun pelaksanaan kita secara daring, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk mengikuti webinar pada hari ini. Ya, senang sekali saya Devi Latifatul Fitri yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya akan membacakan tata tertib webinar hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dapat mematikan audio saat MC atau pemateri berbicara. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan berdiskusi bersama. Bapak Ibu dapat menggunakan fitur Zoom kita dengan raise hand, mengaktifkan audio maupun dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom kita. Ya, biasa sekali ya Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang prospek tren pembenihan kelapa sawit. Yang pertama kita nanti akan bisa mengenal varietas unggul benih sawit, kemudian mendapatkan informasi tata cara pemesanan benih yang berkualitas, serta peluang kerjasama pembibitan untuk masa depan yang berkelanjutan. Saat ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa sekali. Ada Bapak Muhammad Dahri Zikri Purba. Beliau merupakan Seed Sales Officer PT Palma Inti Lestari. Ya, boleh saya menyapa dulu Bapak narasumber kita hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Mbak Devi, kedengaran nggak suaranya? Halo? Iya, halo Pak. Halo, kedengaran nggak Mbak suaranya Mbak? Iya, iya Pak, sudah kedengaran. Oke. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Devi, pagi, terima kasih. Iya, bagaimana Pak kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat. Mbak Devinya gimana? Alhamdulillah luar Sehat? biasa ya Pak ya. Iya, semangat Iya, hari ini ya. bagaimana Pak? Semangat hari ini. Sangat semangat sekali Sangat Pak. semangat. Oke, lanjut. Ya, baik Pak. Jika begitu, mungkin kita langsung serahkan kepada Bapak Dahri Zikri. Dipersilahkan. Kelihatan nggak? Belum ya? Ya langsung share screen aja ya Mbak ya. Ya, boleh Pak, dipersilahkan. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari Ibu MC kita, Ibu Devi atas waktunya. Kemudian saya di sini mewakili PT Palma Lestari untuk berpartisipasi dan bergabung di acara Agama Institut untuk memperkenalkan varietas yang ada di Palma Lestari, kemudian tata cara pemesanan dan adanya peluang kerjasama terutama di pembesaran benih atau penangkaran benih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Agama Institut dan para seluruh stakeholder yang bersinggungan langsung dengan produsen ini yang telah hadir pada pagi yang berbahagia ini, dan yang saya hormati juga para petani dan pekebun sawit yang sudah bergabung dengan Zoom meeting pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita tidak lain dan tidak bukan hanya 3 tema yang bakal kita bahas, yaitu pengenalan varietas unggul, kemudian tata cara pemesanan, dan peluang kerjasamanya. Baik, sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang Palma Inti Lestari. Kami itu merupakan salah satu waralaba varietas dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada tahun 2004. Jadi grup holding kami yaitu Dharma Plantation Group bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk mewaralaba varietasnya. Kemudian muncullah perusahaan Palma Inti Lestari pada tahun 2004. Kemudian kami selaku produsen menggunakan pohon-pohon yang direproduksi kembali oleh para peneliti dan pemulia PPKS dan kami tanam di kebun induk di PT Palma Inti Lestari yang berada di kebun Bangkinang, tepatnya di Desa Sejernih, Provinsi Riau. Jadi secara nggak langsung tahun 2016 kami resmi sebagai dengan mendapat izin sebagai produsen benih. Kemudian Bapak Ibu, nah jadi varietas yang ada di sendiri berasal dari pohon indukan PPKS, yaitu varietas DXP Simalungun. Nah, DXP Simalungun yang kita gunakan itu berasal dari perkawinan antara Duradeli, dan disilang dengan Pisifera yang jumlahnya masing-masing kita tanam pohon induknya sejumlah 1095 pohon dan pohon jantannya Pisiferanya sebanyak 32 pohon. Nah, dan varietas ini kita tanam di sekitar 13,2 hektar untuk Dura dan sekitar 2,7 hektar untuk pohon Pisiferanya. Kemudian berikut hasil dari reproduksi Simalungun yang dihasilkan oleh PT Palma Inti Lestari yang ditanam di Desa Sejernih Bangkinang, Provinsi Riau. Itu pada tahun 2012 kita tanam dan menghasilkan rata-rata produktivitas bisa dilihat pada tabel
4 sampai 6 tahun kita sudah mendapatkan 28 ton per hektar per tahun. Dan pada umur 7 sampai 9 sudah rata-rata 30 sampai 34 ton per hektar per tahunnya. Artinya sudah lebih dari 2,5 ton per bulannya menghasilkan per hektar per tahun. Kemudian yang perlu juga dilihat adalah laju panjang pelepah dan tinggi pohon. Yang dimana kita DXP Simalungun produksi dari PT Palmindo Lestari memiliki laju tinggi pohon 60 sampai 65 cm per tahun. Kemudian dan rata-rata panjang pelepahnya 40 sampai 50 cm per tahun. Itu kita merekomendasikan dari jarak tanam yang apabila para pekebun ingin menggunakan DXP Simalungun produksi PT Palmindo Lestari, kita sarankan di angka 136 pokok per hektar, atau bisa dibilang 9,2 kali 8 meter untuk jarak tanamnya dengan sisi mata 5. Kemudian data ini diperoleh dari Palmindo Lestari, data progeni yang kita tanam seluas 5,2 hektar itu berada di desa. Kemudian kita akan sedikit membahas bagaimana tata cara pemesanan benih dan kira-kira peluang kerjasama pembesaran benih dengan PT Palmindo Lestari. Kemudian kita bahas yang pertama dulu adalah alurnya dengan PT Palmindo Lestari. Kalau para Bapak dan Ibu mau memesan atau mau order benih dari PT Palmindo Lestari, yang pertama kita harus mempersiapkan foto persyaratan dokumen, di mana persyaratan dokumen nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian menghubungi salah satu nomor kontak seed sales officer, karena di Palmindo Lestari kita ada 3 seed salesnya. Jadi Bapak cukup pilih salah satu nomor saja. Kemudian melakukan pembayaran yang sesuai dengan tagihan yang dikasihkan oleh seed sales officer kami, dan itu ditransfer ke rekening atas nama PT Palmindo Lestari, bukan rekening yang lain. Kemudian Ibu dan Bapak, para pekebun, tetap hanya melakukan kontak dengan salah satu nomor seed sales kami, di mana kami itu adalah sistem itu adalah swakelola, di mana seed sales itu sendiri yang akan mengirimkan benihnya. Jadi Ibu dan Bapak hanya cukup berkomunikasi dengan salah satu seed sales kami untuk melakukan yang namanya order benih sampai dengan memastikan benihnya sampai dengan di lokasi Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir, jika ada sudah diterima atau ada kendala pada saat penerimaan kecambah, Bapak Ibu sekalian langsung kontak nomor yang salah satu di seed sales kami. Kira-kira begini Bapak Ibu sekalian, alur pemesanan tidak terlalu panjang, dan yang akan kita bahas berikutnya adalah persyaratan pemesanannya apa aja, syarat pemesanannya bagi ini khususnya bagi para pekebun. Artinya para pekebun itu maksimal 1.000 butir per KTP, per permohonan, dengan syarat-syaratnya melampirkan foto KTP, kemudian foto surat keterangan kepemilikan lahan dari desa atau foto sertifikat lahan atas nama yang sesuai KTP. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan penggunaan benih untuk kebun sendiri. Nah, ketiga syarat tersebut ini merupakan sesuai dengan instruksi Kementan nomor 26 tahun 2021 yang menjadi pedoman bagi para produsen benih untuk melakukan yang namanya registrasi nama pembeli benih. Kemudian kontak kita ada di 3 seed sales, ada Pak Boy, Pak Arman, dan saya sendiri, Zikri. Kalau Bapak dan Ibu sekalian melakukan Zoom ini dengan PC, Bapak bisa melakukan scan barcode yang di pojok kanan atas. Di situ akan diarahkan ke daftar harganya, kemudian pengutangnya, dan segala macam itu ada di barcode pojok kanan atas.
Kemudian untuk kerjasama dari PT Palma Lestari kepada produsen pembesaran benih khususnya, yaitu kita akan membutuhkan yang namanya surat penyaluran cambak kelapa sawit atau yang biasa dikenal dengan SP2 BKS. Nah, salah satu syarat SP2 BKS yaitu Bapak dan Ibu atau para pekebun atau para pemilik usaha pembesaran benih harus melakukan kerjasama dengan PT Palma Lestari dengan syarat Bapak Ibu melampirkan NIB usaha pembesaran benihnya, kemudian NPWP usaha, kemudian surat permohonan pengajuan kerjasama, dan yang terakhir KTP pemilik usaha. Dengan PT Palma Lestari kita berkomitmen pembuatan surat kerjasama tidak lebih dari 2 hari, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu Bapak Ibu melakukan permohonan, kita akan langsung tindak lanjuti dan kita akan langsung menguji apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dalam 2 hari langsung keluar surat kerjasamanya, asalkan Bapak Ibu sudah melampirkan data-data dengan baik. Dan kemudian sedikit cerita kita Palma Lestari sejauh dari 2016 kita berkiprah menjadi produsen benih sampai dengan tahun lalu 2024 itu kita sudah menjual lebih dari 10 juta butir benih, yang dimana kira-kira itu penyebaran paling besar itu ada di Provinsi Riau sendiri karena kami sekitar 4%. Kemudian para pengguna juga banyak di Kalimantan Barat, sekitar 15% itu konsumen PT Palma Lestari berada di sana. Dan kemudian yang terbesar nomor 3 ada di Sumatera Selatan, kemudian disusul dengan provinsi-provinsi lainnya. Artinya dalam 10 juta butir benih itu termasuk di Riau yang paling besar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berada di salah satu provinsi yang ada saya sebutkan di sini, artinya di provinsi Bapak dan Ibu sudah ada yang menggunakan benih Palma Lestari. Dan data tersebut saya kolektif dari Palma Lestari tahun 2016 sampai tahun Desember 2024. Kemudian kita akan bahas kira-kira kalau untuk bekerja sama sebagai pembesaran benih, PT Palma Lestari sudah bekerja sama di beberapa titik provinsi, yang di mana di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Tengah, itu sudah ada beberapa penangkar atau produsen pembesaran benih yang bekerja sama dengan Palma Lestari. Kemudian yang di Riau sendiri kita memiliki kurang lebih 10 penangkar benih yang aktif sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bekerja sama dengan PT Palma Lestari ini sudah ada beberapa contoh yang terlaksana yang tersebar di beberapa provinsi. Kemudian kalau dari tampilan benihnya, PT Palma Lestari itu tidak menggunakan cap laser, Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian alias benihnya itu polos. Kemudian dikemas dengan minimal ordernya itu sekitar 200 butir dengan box, dan ada 2 macam ini Bapak Ibu sekalian, yang besar dan yang kecil. Jadi box kita hanya ada 2 macam ini. Kira-kira begitu. Terima kasih, saya cukupkan untuk pemaparan untuk pagi hari ini yang bertema pengenalan varietas, kemudian tata kelola, tata cara pemesanan, dan kemudian adanya potensi kerjasama dengan PT PIL yang mudah-mudahan cukup jelas dan cukup bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Dahri Zikri yang telah memaparkan materi kita pada webinar hari ini. Ya, baik, selanjutnya mungkin kita langsung diskusi saja ya Pak ya.
Bagaimana Pak? Halo, Pak Ya, Dahri. boleh, 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 Ya, boleh, 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 baik. boleh. Kita langsung Langsung diskusi diskusi. saja Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu peserta webinar kita hari ini, dipersilahkan yang ingin berdiskusi bertanya langsung kepada Bapak Dahri. Dipersilahkan bisa dengan mengaktifkan audio, menuliskan pertanyaan pada kolom cejum ataupun raise hand terlebih dahulu. Izin Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat kita. Boleh saya bacakan Pak? Boleh, boleh. Ya, izin Pak, ini ada dari Pak Beni, PT THEP. Ini harga bagaimana dan atau paketnya? Menanyakan tentang harga Pak, harga sawit yang ada di PT Palma Inti Lestari. Baik, Bu. Terima kasih untuk Pak Beni. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk harga kita sendiri, Pak, kita menghitung harga BPKS, itu harganya Rp8.000 per butir dengan diskon sebesar 10%, 7.200. Dan untuk paket di dalamnya itu, setiap pembelian benih dengan minimal 200 butir sudah termasuk di dalamnya adalah legalitasnya yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua adalah souvenir, Pak. Nah, kira-kira begitu, Pak Beni. Ya, untuk Pak Beni, apakah pertanyaan sudah terjawab atau masih ingin ada yang didiskusikan kembali langsung bersama Bapak Dahri? Sepertinya belum. Oh ya, terima kasih. Baik, Pak. Ini ada lagi, Pak, pertanyaan dari Bapak Hafiz Hairudin. Penangkar di Sumatera Selatan apa saja? Kemudian apa keunggulan bila kami mau bekerja sama dalam hal penangkaran ke perusahaan Bapak? Ya, dipersilahkan, Pak. Nah, Ibu Devi, sebelumnya saya mau minta tolong diulangi, Bu, dari Bapak siapa pertanyaannya ya? Ya, baik, saya ulangi ya, Pak ya. Apakah suara saya kurang jelas, Pak? Ini sudah jelas. Ya, baik. Izin saya untuk mengulangi ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hafiz Hairudin. Penangkar di Sumatera Selatan siapa saja? Kemudian apa keunggulan bila kami mau bekerja sama dalam hal penangkaran ke perusahaan Bapak tersebut? Baik, Pak, dipersilahkan. Baik, Pak. Terima kasih Pak Hafiz Hairudin atas pertanyaannya. Kalau untuk di Sumatera Selatan itu kita ada yang namanya CV Gotama. Nah, CV Gotama itu sebentar ya Pak, kita lihat dulu alamat lengkapnya. Lokasi CV Gotama itu berada CP Gotama berada di Banyuasin, Desa Langkat, Kecamatan Banyuasin 3, Pak Hafiz. Kemudian kalau untuk keunggulan yang didapat dengan bekerja sama dengan PT Palma Lestari, yang pertama Pak, kita itu jadwal menunggunya tidak lama. Kemudian untuk proses birokrasinya yang terutama untuk penerbitan SP2 BKS, Pak Hafiz, Bapak kan harus mengajukan surat perjanjian kerjasama dan itu cukup cepat Pak, tidak lama. Kami berkomitmen hanya 2 hari, asal dokumen Bapak yang Bapak serahkan kepada kami itu sudah benar dan tidak salah, maka kami dua hari sudah bisa lakukan penerbitan surat perjanjian kerjasama. Karena nanti bakal digunakan Bapak untuk mengajukan SP2. Kita tidak ada menggunakan sistem DP atau uang muka dalam hal perjanjian kerjasama ini, Pak. Jadi artinya Bapak dengan bekerja sama dengan kita menghadirkan SP2 BKS, Bapak hanya membayar sejumlah benih yang
tertera di SP2 BKS. Begitu Bapak akan salur, begitu juga uangnya di transfer. Jadi tidak ada sistem uang muka atau DP, Pak. Kira-kira begitu, Pak Hafiz. Oke, sama-sama Pak Ya, Hafiz. ya baik, terima kasih Pak. Kemudian ini, Izin menyampaikan lagi Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Supriyadi. Ya, info untuk antrian pemesanan Simalungun PT PIL berapa minggu sekarang ya Pak? oke Pak, masih pemesannya. Saya lihat juga di Bapak Supri Medan. Setelah transfer, kita akan proses antrian pencetakan dokumen dulu Pak, pengajuan ke Dinas Perkebunan, kemudian kita akan salur 3 minggu setelah transfer Pak Supriyadi. Kira-kira begitu Pak Supriyadi. Ya, baik, bagaimana untuk Bapak Supriyadi? Apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Irfan. Pak Ivan, apakah di Kalimantan Selatan sudah ada office sales-nya Pak? Oke, terima kasih Pak Ivan. Dan saya sambil lihat ke Pak Ivan. Oh, yang Pak Ivan. Untuk di Kalimantan Selatan itu belum ada kita Pak. Kalau untuk sales officer-nya, kemudian kalau untuk dropship-nya juga belum ada. Kemudian untuk penangkar yang resmi bekerja sama juga belum ada, Pak Ivan. Tapi kalau untuk pengguna bibit DXP Simalungun untuk Depil di Kalimantan Selatan sudah ada, Pak. Ya, sebagai sebatas pengguna saja. Begitu, Pak Ivan. Oh, ini ada sedikit lagi, Mbak, terkait biaya pengiriman dan karantina, kemudian harga, kemudian sudah termasuk. Oke, Pak Ivan, untuk harganya kecambah yang tadi saya sebutkan itu di luar yang namanya biaya handlingnya, Pak Ivan. Jadi Pak Ivan cukup kontak dengan salah satu nomor sales officer kita, kemudian mereka akan langsung membantu Bapak untuk menghitungkan biaya handlingnya berapa. Contoh misalnya biaya kalau Kalimantan Selatan itu ada nama tambahannya biaya karantina tumbuhan dan ongkos kirim. Seat sales kita akan membantu langsung untuk mengkalkulasikan total biayanya Pak. Termasuk proyeksi berapa lama sampainya, kemudian proyeksi berapa lama kecambah Bapak akan dikirim. Seperti itu Pak Ivan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Izin ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Ridwan. Berapa luas lahan yang harus disediakan oleh penangkar perdana dan berapa banyak benih yang harus disediakan? Kemudian bagaimana bentuk support yang dilakukan oleh PT Inti Lestari kepada penangkar? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ridwan untuk pertanyaannya terkait terkait berapa luasnya Pak. Ini kalau ini kalau untuk luas lahan yang harus disediakan penangkar perdana itu sekitar 125.000 Pak per hektarnya. Jadi kalau misalnya Bapak punya luas lahan 1 hektar, maka kapasitas yang diperbolehkan oleh Dinas Perkebunan sejumlah 125.000 batang Pak. Karena itu terkait regulasi. Kemudian kalau untuk benihnya sendiri itu kita harus menyediakan sejumlah
sejumlah 125.000 ya Pak. 125.000 untuk nambah 125 kami terima. Paling tidak Bapak menyediakan benihnya sejumlah 150.000 butir. Karena untuk luasan lahan yang Bapak sesuai regulasi 1 hektar hanya diperbolehkan 125.000 batang. Kemudian kalau untuk support yang dilakukan PT KIL kepada penangkar, yang jelas Pak, kalau untuk lokasi di Provinsi Riau, kita akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk datang ke lokasi Pak. Tapi kalau misalnya lokasi Pak Ridwan di luar dari Provinsi Riau, kita akan bantu yang namanya monitoring secara berkala Pak. Sebulan sekali, kemudian apabila Bapak ada kendala dalam bentuk misalnya ada serangan penyakit segala macam yang tiba-tiba urgent, Bapak bisa baik pun kepada seat salesnya itu kita akan respon secepatnya Pak. Nah, karena yang di salah satu syarat di Dinas Perkebunan itu 125.000 hektar karena terkait jarak tanam di pembibitannya juga Pak. 1 hektar itu dengan jarak tanam 90 kali 90 itu kapasitasnya 125.000 batang nantinya Pak. Kira-kira begitu Pak Ridwan. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana untuk Pak Ridwan? Apakah penjelasan dari Bapak Dahri sudah jelas atau masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Ya, baik, terima kasih Pak. Izin Pak Dahri, ini masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Gunawan. Apakah pemesanan bisa dilakukan atau melalui kelompok tani? Kemudian jika bisa, bagaimana persyaratannya? Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Kalau untuk pemesanan melalui kelompok tani itu sangat bisa Pak. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah data kelompok tani, termasuk legalitasnya dan daftar anggotanya Pak. Nah, jadi dibuatkan dalam satu file yang nantinya kita akan menggunakan data itu untuk mengajukan ke Dinas Perkebunan. Dengan satu kali pengajuan itu hanya maksimal 5.000 butir. Nah, jika kebutuhannya lebih daripada 5.000 butir, artinya kita akan mengirimnya beberapa tahap Pak. Misalnya, sebagai contoh kita ada kemarin kerjasama dengan kelompok tani itu di Sulawesi Tenggara. Nah, mereka membutuhkan benih sebanyak 11.000 butir. Karena pengajuan hanya sekali pengajuan itu maksimal 5.000, maka kita buat bertahap sebanyak 3 kali Pak, dan itu bisa. Kira-kira begitu Pak Gunawan. Ya, terima kasih kepada Pak Dahri. Bagaimana untuk Pak Gunawan? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan kembali atau sudah cukup dengan penjelasan dari Bapak Dahri? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Mungkin boleh raise hand kembali, Bapak Ibu. Dipersilahkan jika ada yang ingin didiskusikan ataupun bertanya langsung kepada Bapak Dahri Zikri. Boleh langsung mengaktifkan audio. Bisa juga, Pak, ataupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom kita. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin perkenalkan saya, kawan-kawan semua. Mungkin ini seluruh Indonesia ya. Salam santun dari Medan. Saya Adi Asmanto, Bu. Dalam forum ini saya mendapat informasi dari teman-teman di grup sawit ya. Yang saya pertanyakan, saya kan baru masuk ke Zoom ya.
Untuk varietasnya varietas apa ya Bu ya? Dan jenisnya jenis apa gitu? Saya belum kopi nih Bu. Karena saya baru masuk Bu. Itu aja Bu yang saya tanyakan Bu. Ya, baik Pak. Dipersilakan kepada Bapak Dahri Zikri. Terima kasih Pak Adi Asmanto. Izin ini saya share screen sekali lagi boleh ya? Dipersilahkan Pak, Iya, ini dengan untuk senang hati. memperjelas kembali. Nah, ini untuk sedikit menjelaskan dari pertanyaan Pak Adi Asmanto. Terima kasih Pak. Nah, salam dari Medan. Ini kita nama varietasnya varietas Simalungun Pak, yang berasal dari buah direproduksi oleh para pemulia PPKS, kemudian direproduksi lagi untuk kami gunakan pohon induknya, kami tanam di kebun Bangkinang di Provinsi Riau. Nah, kalau nama varietasnya DXP Simalungun Pak. Nah, DXP Simalungun atau lebih dikenal DXP Simalungun Reproduksi PT Palma Indah Lestari Pak. Kalau untuk jenisnya itu sama dengan yang sudah ada di PPKS, yaitu dari Duradeli dikali Bispera SP540T. Nah, kemudian untuk sedikit potensinya, saya jelaskan sedikit lagi Pak. Kira-kira itu di umur 7 sampai 9 sudah 30 sampai 34 ton per hektar per tahun. Artinya sudah lebih dari 2,5 ton per hektar per bulannya Pak. Nah, kira-kira itu Pak penjelasan singkatnya Pak, atau Pak Adi. Terima kasih. Itu dia yang ini dari turunan dari PPKS 540 ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak Adi. Iya benar Pak. Dia termasuk pelepah pendek ya Pak ya? Kalau untuk jenis pelepahnya kita kan Pak, laju pertumbuhannya sekitaran 50 cm. Kalau misalnya dibandingkan dengan varietas yang ada selain di PT Palma Lestari, yang mungkin kita tergolong yang panjang Pak. Kalau dari yang punya Bapak sendiri, dari kawan-kawan yang ada, itu yang pelepah panjang ada nggak Pak? Seperti Dampi. Oh tidak ada Pak Adi. Kita hanya ada satu jenis varietas namanya DXP Simalungun aja Pak. Begitu ya Pak ya? Iya Karena betul Pak. saya kan juga petani pemula ya Pak ya, baru mendelutin dalam perkebunan ini, masih hitungan 1 tahun Pak. Iya Pak. Tapi ya Alhamdulillah, saya juga 540 sudah menanam hampir 2000 pokok ya, termasuk ya semua produk PPKS, termasuk Simalungun saya juga ada tanam. Tetapi kebetulan lahan saya kan di Aceh Pak. Iya Pak. Saya memang tinggal di Medan, tapi lahan saya di Aceh. Nah, rekomendasi kawan-kawan untuk lahan di Aceh itu rata-rata mungkin lihat kondisi alam ya Pak ya, karena di sana kan lahannya mineral Pak. Jadi diharapkan di tempat kami itu dia berupa panjang Pak. Masyarakat maunya seperti itu ya. Oke. Jadi kalau untuk pelepah panjang sendiri Pak, yang ditanam di sana di sekitaran masyarakat lah Pak, itu Bapak ada tahu varietas apa ya Pak? Kebetulan kan Pak, mereka kan yang pada umumnya itu kan varietas-varietas ini kan baru booming itu kita bilang
masyarakat itu kan masih banyak yang awam ya Pak ya. Saya juga banyak mereka asal beli-beli gitu aja Pak, tanpa ada eh, apa namanya bibit yang berlabel gitu Pak. Yang penting mereka taunya murah, karena kan kita juga nggak bisa bilang Pak masyarakat kecil ya Pak ya. Makanya kan dari sini saya banyak yang saya arahkan, daripada beli sawit abal-abal lebih bagus cabut aja di kebun, saya bilang gitu. Jelas paritasnya dibanding beli pecamba yang harga 20.000, apa beli bibit yang harga 20.000 tapi nggak tahu dari sumber mana kan gitu kan Pak. Nah ini mohon izin kalau saya salah pemberian informasinya Pak. Baik Pak Adi, sebenarnya kurang, bukan salah Pak, tapi ya agak kurang tepat aja Pak. Sebenarnya yang paling baik adalah yang menggunakan benih atau bibit yang berasal dari produsen benih resmi gitu Pak. Yang paling baik. Cuman kalau misalnya untuk di lapangan, kadang kondisi petani yang terkadang mereka sudah terlanjur tanam, begitu ya Pak. Iya. Sudah terlanjur tanam dan nantinya mereka berandai-andai sangat sangat mau dan sangat berkeinginan untuk menggunakan varietas yang resmi atau dari produsen benih resmi Pak. Cuman terkait ekonomi ya mereka sudah tahu, jadi mereka hanya cukup yang menggunakan yang ada untuk menabung untuk beli lahan lagi, atau di sebelahnya bakalan menggunakan benih yang dari produsen Pak. Kadang ada yang ditumbang secara bertahap, tapi nggak mungkin langsung ditumbang semua Pak, karena mata pencaharian para pekebun kan dari situ. Kita juga menghargai itunya Pak. Tapi mereka rata-rata yang saya jumpai sudah tahu dan berkeinginan Pak. Berkeinginan untuk memiliki varietas dari produsen, karena kan Pak apa namanya, kalau yang dari Bapak bilang bibit cabutan itu Pak, itu sebenarnya juga dilarang sebenarnya Pak, karena bibit cabutan itu sudah terkontaminasi karena turunan yang udah turun beberapa, jadi kemungkinan muncul atau kembalinya varietas itu kepada jenis induknya atau dura itu kemungkinan cukup besar Pak. Jadi ya sebenarnya dengan membeli benih kesalahan atau ilegal dan mencabut bibit dari ladang sendiri itu sama-sama juga berdampaknya Pak. Sama-sama berbahaya gitu Pak. Begitu Pak Adi. Kalau di Palma Intelestari dengan laju pertumbuhan pelepah yang 50 cm, beberapa para pekebun bilang Simalungun Cecep Palma Intelestari ini pelepahnya panjang Pak. Beberapa pekebun Pak yang saya temui. Kalau boleh saya tahu berapa panjang pelepah Simalungun ini Pak? Kalau panjang pelepahnya Pak di Simalungun ya, kalau rata-rata kan memang 50 cm pertumbuhannya Pak. Tapi kalau misalnya untuk panjang pelepahnya sendiri, kalau untuk umur 3 tahun gitu Pak, udah 4 meter juga Pak. Sudah 4 meter Pak. Jadi rata-rata kalau di umur 7 tahun itu sudah 5 meteran lebih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Salam sukses ya Pak semuanya. Ya, ya Pak Adi, terima kasih atas waktunya Pak Adi. Izin tanya Ibu. Nah, iya dipersilakan Pak. Ya, tadi kalau untuk menjadi penangkar ya, itu kan hitungannya 125.000 pohon ya per hektar gitu ya? Atau gimana tadi ya? Kok bisa ketemu 150.000 butir yang harus dipesan ya? Atau minimal gitu? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Debari pertanyaannya. Kalau untuk jumlah per hektar
bibit itu kan 125.000 per hektarnya Pak. Nah, untuk pemesanan kecambahnya itu kita sarankan di 150.000 karena saya mengantisipasi adanya akhir atau adanya proses yang dalam proses pertumbuhannya dia mati atau terserang penyakit itu sebesar 20% Pak. Jadi ditambah 1.000 liter lagi untuk mengantisipasi itu Pak. Oh, oke. Jadi ada space 25.000 untuk jaga-jaga gitu ya. Betul, betul, betul Pak. Oke. Nah, terus pertanyaan kedua, biasanya kan kalau dari PPKS itu kalau order ke sana itu ada eh, lebih ya atau bonus dari mereka 10% ya? Kalau dari mana Pak? PPKS atau dari Iya. Detikfil Pak? Ya, dari PPKS. Ada nggak itu? Maksud saya kalau misalnya order 1.000 itu ada tambahan cadangan 10% gitu atau tidak? Oh ya ada Pak, kalau itu namanya food allowance itu 5% Pak. Oh, 5 ya, bukan Nah, 10 ya? iya Pak 5. Tapi kalau untuk free allowance sendiri itu sebenarnya bukan mengantisipasi menambah jumlah ya Pak, tapi itu sebenarnya mengantisipasi dalam perjalanan Pak. Free allowance itu lebih ke arah pada saat kita menghandling kecambahnya dikhawatirkan ada yang patah atau ada yang eh, patah seluruhnya atau patah sebagian pada saat pengiriman Pak. Sebenarnya free allowance untuk membantu meminimalisir itu Pak. Jadi tadi misalnya ya 150.000 itu udah termasuk free allowance atau belum? Belum Pak, kalau itu 150.000 kalau kita kalikan ya free allowance-nya itu sekitar 157.000. Iya, 157. Oh, oke, Iya 150. betul Pak. Jadi nanti Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. yang disediakan ya, ya Pak. Misalnya seorang penangkar gitu ya, udah order 160.000 lah misalnya ya. Nah, itu dari perusahaan Bapak mengawasi nggak itu dijual balik langsung ke cambahnya atau harus dijadikan bibit atau gimana gitu, Pak? Baik, baik Pak. Terima kasih. Kalau untuk kita sewaktu menghandling kecambah atau mengirim kecambah ke para penangkar, biasanya kita koordinasi dengan penangkar ada PBT atau bagian-bagian pengawasan dari Dinas Perkebunan yang turut hadir Pak pada acara pembukaan kecambah atau pada saat penanaman kecambah yang kita kirim. Biasanya PBT-PBT lokal yang ada di kabupaten setempat mereka turut hadir Pak, dan biasanya kita juga meminta foto dokumen pada saat penanaman itu Pak ke penangkarnya. Begitu kira-kira Pak Dewa. Ya, maksud saya kalau langkah berikutnya ini contoh ya, contoh nih. Dia sudah jadi tidak jual kecambah, kemudian bibit yang kecil itu kemudian dia tanam sendiri, itu gimana itu kira-kira? Kalau untuk ditanam sendiri ya itu tidak ada masalah sebenarnya Pak. Kalau untuk bibit PN dia punya, si penangkarnya punya lahan pribadi, mereka gunakan itu untuk kebutuhan sendiri, ya itu sebenarnya tidak masalah Pak, kan gitu. Nggak masalah ya, karena kan tadi kan maksimum order kan satu individu itu 1.000 tadi ya. Jadinya Iya kan Pak. tidak mengikuti jalur itu jadinya ya. Oh iya, kalau untuk yang maksimal satu individu itu 1.000 itu khusus untuk kecambahnya Pak. Oh, Nah, dan itu perorangan dia Pak. Jadi kalau untuk udah skala pembesaran benih atau penangkar, mereka akan mengajukan itu melalui luas lahan yang mereka miliki di pembibitannya, nanti akan diverifikasi oleh Dinas Perkebunan di pusat Pak. oh, oke. Berapa yang transisinya Pak, bibitnya. Jadi tidak sampai di sana lah kita ngawasinya ya. Kira-kira begitu kesimpulannya tuh. Kalau untuk pengawasan di pembibitan nanti bibitnya dijual kah
atau dia bibit nanti di pegunungan sendiri, itu sudah kami kembalikan kepada penangkarnya, Pak. Iya, iya, iya. Itu pertanyaan yang Iya, berikutnya, Pak. Mohon maaf, Pak Jikri. iya Pak, iya Pak, Kan betul, Pak. Bapak kan menanam indukan sendiri. Iya Pak. Nah, jadi apakah pernah diuji dari lapangan di pekebun-pekebun itu eh, penyimpangan genetik atau kesamaan genetik dengan indukan asli yang dari pohon yang di PPKS sendiri itu berapa penyimpangannya? Oh, maksud mungkin ke arah ke kemurnian berarti ya Pak Depar ya? Iya, betul. Ah, iya, Kira-kira genetik itu masih sama apa enggak? Ini sorry ya saya nanya nih. iya, iya Pak, seperti Pak. Seperti itu. Kalau untuk di PT PIL sendiri Pak, kita kan kalau untuk yang namanya menjaga kemurnian sesuai dengan Kementan nomor 26 itu kan di bawah 2%. Artinya eh, yang ininya yang diperbolehkan, yang ditoleransi oleh Dinas Perkebunan hanya 2% non mineral. Nah, kami berpedoman dengan itu, kami melakukan ada namanya blend polinasi, Pak, yang setiap bulan itu ada sekitar 2 tandan yang kita uji. Blend polinasi itu ada kegiatan di mana kita akan melakukan penyerbukan tanpa adanya polen, artinya tanpa adanya serbuk bunga jantan. Nah, fungsi dari hasil blend polinasi itu sebenarnya untuk menguji bahwasanya pekerja kita sudah benar atau tidak. Jadi kontaminasi yang kami harapkan pada hasil blend polinasi itu kami mengharapkan tidak ada bunga yang atau buah yang jadi. Artinya kalau misalnya tidak ada buah yang jadi, artinya kemurnian dari hasil blend polinasi itu bagus. Dan yang kedua Pak, untuk menjaga kemurnian, kita PT Paman Pelestari sudah menerapkan yang namanya sistem manajemen mutu berbasis ISO. Ya, sistem manajemen mutu itu mengharuskan kami untuk melakukan quality control pada segala lini proses, mulai dari pada saat pembungkusan dan sampai dengan pengiriman, Pak. Jadi itu ada setiap section ada quality controlnya sendiri, dan di manajemen mutu itu di sertifikat yang kami miliki, kami diharuskan adanya melakukan audit internal dan eksternal. Nah, kira-kira begitu Pak untuk menjaga kemurnian Pak. Ya, jadi audit eksternal itu apakah dari PPKS atau dari mana ya? Nah, Pak, kalau kita audit eksternal itu melalui badan, ada namanya badan yang mengeluarkan sertifikat manajemen mutunya langsung Pak, itu mereka audit eksternal. Oh, oke. Dari PPKS sudah nggak ada intervensi atau audit gitu ya? Nah, kalau audit PKS dia tidak ada intervensi audit, hanya monitoring tiap bulan saja Pak. Oke, 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 oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Dari rilis kecambah dan kan sekarang penangkar sudah banyak ya, dan di beberapa daerah itu apakah ada input masukan dari katakanlah yang apa ya bibit afkir gitu ya atau apa istilahnya ya persentasenya gitu ya? Maksudnya ini Pak, maksudnya Pak mungkin lebih ke arah dari penangkar yang kita bina, mereka ada ngasih masukan bahwasanya punya PTP ini akhirnya berapa gitu ya Mas Bro? Iya, rata-ratanya gitu. 20% kah, 30% kah, atau berapa gitu. Karena kan mereka ini semua sudah mengikuti SOP yang dari perusahaan, toh. Betul, betul Pak. Betul, kalau rata-rata dari beberapa penangkar kita Pak, contoh yang ada di Kalimantan Tengah, itu ada di Desa Bukit Raya, itu kalau untuk seleksi di Simalungun, mereka tidak sampai 20% Pak. Itu dari mulai seleksinya itu mulai kecambah ya Pak. Iya, mulai kecambah. 20% itu mulai dari kecambah, artinya mereka beli sekian butir, mereka menghitung berapa jadi akhirnya itu tidak sampai 20%, mungkin sekitaran hanya 15% Pak. Nah, 15%. Karena yang namanya PN biasanya itu mereka di angka 5% Pak. Seleksi, kemudian
Kalau MN itu sekitaran 5 sampai 7%, kalau kecambah hanya kali 2%, Pak. Oh, jadi di atas nyaris 20% gitu ya, kira-kira ya. Tidak sampai, Pak. Iya, iya, tidak sampai itu 19,9 ya gitu ya. Ya kalau Tidak, misalnya dia, sorry, maksud saya kata tidak sampai itu artinya ada yang sampai, ada yang enggak gitu ya. enggak Pak, kalau rata-rata di 15%, Pak, itu sampai dengan MN dari kecambah, Pak. Oh, oke. Iya, Pak. Untuk Karena seleksinya. dari sana kan kita tahu tadi penyimpanan yang over 10% itu tadi kan 125.000 tambah 25 itu artinya masih belum cover juga kan begitu ya hitungannya ya. Kalau sampai di atas 15 ya. Sudah Pak, sudah tercover. Dari yang saya hitungkan tadi 150.000 butir itu sudah tercover semua sampai dengan akhirnya, Pak. Sampai dengan akhirnya ya. Iya, karena kan biasanya monitoring itu kita per 3 bulan, Pak, ke penangkar. Mereka ada kendala apa di sana dan kita tanggap untuk, kalau untuk di Riau kita langsung turun, Pak, ke Ya, ya. lokasi melihat. Kalau untuk di luar kita by phone atau by WA, Pak. Kita langsung responnya di situ, Pak. Ya, artinya kalau belinya 8.000 saya berarti hitungan pokok sesudah akhir ya untuk kecambahnya saja di luar polybag dan segala macam itu udah 10.000 ya. Kira-kira begitu Iya, tuh. kira-kira kalau perhitungan seperti itu, Pak. Iya, per kecambah 10.000 ya. Iya, Pak. Hmm, oke. Ya, terus yang terakhir sekali, terakhir dari terakhir ini Pak. Iya, Pak. Eh, tadi kan itu PPKS apa pelepah panjang ya. Jadi Um, ya pelepah panjang. Bapak bisa bandingkan dengan tadi Bapak dari Medan itu kan juga tanam dampi kalau nggak salah ya. Bapak bisa bandingkan nggak sama sama varietas lain Pak? Misalnya BL berapa itu, BL3 atau apa gitu, Bapak punya nggak data-data itu ya? oh, Kok enggak, milih Pak. kok milih Simalungun gitu? Maksudnya kenapa bukan Dampi? Kan gitu pertanyaannya tadi. Kenapa bukan yang Oh, lain? Kan iya. sama-sama pelepah panjang gitu ya. Makasih. Iya. Kalau untuk perbandingan ke varietas lain kita tidak ada, Pak, karena yang hanya kita punya yang kita eh, ukur ya, Pak. Nah, yang kita ini. Tapi kalau hasil dari eh, pelepah panjang atau pelepah pendek justru kita dapatkan dari para pekebun sendiri, Pak. Nah, Oh, ketika para acara-acara pertemuan itu mereka yang sudah menggunakan kecambah PT Palmen Lestari dan kebetulan juga ada menggunakan varietas lain si pekebunnya, mereka eh, mengapa namanya ya berkesimpulan secara sendiri bahwa saya mengatakan pelepahnya panjang gitu, Pak. iya ya. Dan untuk daerah yang kelas 3 tanahnya seperti di wilayah Kalimantan yang relatif berpasir dan curah hujan kurang, ini masih cocok nggak Pak? Nah, kalau untuk klasifikasi lahan, Pak, yang daerah yang seperti Bapak sebutkan tadi, itu masih masih cocok, Pak. Cuman hanya yang saya sampaikan tadi di presentasi itu berdasarkan kesesuaian lahan yang berbeda. Mungkin hasilnya lebih di bawah dari yang saya sampaikan tadi, Pak. Di bawah potensi. Iya, tadi itu mungkin kelas 1 kan? Ingat, Pak, itu termasuk yang tergolong dia kelas 2, Pak. Karena yang di sini kita berbatu juga, Pak, di desa Sejerne ini batu dan pasir juga tergolong, Pak, lahan progeni kita. Kalau sudah sampai ke klasifikasi lahan S3 itu mungkin di bawah itulah, Pak, pasti hasilnya. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Baik, baik Pak Kifari, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Baik, Pak. Baik, silakan, Pak.
Nama saya Rizal dari Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik Pak. Eh, Minta maaf saya agak terlambat datang, cuma yang sempat saya tangkap ini kan presentasi hari ini dari PT Palaman Lestari. Terus yang dibahas tadi Varietas 540 punya PPKS, kan gitu Pak. Saya berpikir bahwa PT Palaman Lestari punya varietas-varietas yang lain gitu. Ini kalau mau dikoreksi. Jadi biasanya kan 540 Simalungun yang ambil itu kan varietas PPKS seperti itu Pak. Tetapi kok yang presentasi dari PT Palma Lestari dari beberapa penanya sebelumnya itu kan diperdebatkan masalah penangkaran. Itu kan sudah diatur secara terang benderang melalui Permentan 26 tahun 2021 tentang pedoman pengawasan sertifikasi peredaran benih kelapa sawit. Pesan di itu semua diatur mulai pesan petani tanpa SP2BKS yang cukup dengan KTP, yang cukup dengan surat keterangan lahan ada. Itu nanti SP2BKS kolektif dari sumber benih agak berbeda dari penangkar atau dari perusahaan. Jadi memang agak mudah petani yang punya lahan 1 hektar itu sangat mudah Pak untuk mengakses ke sumber benih melalui itu KTP dan surat keterangan lahan seperti itu Pak. Berikut ada pertanyaan Bapak berkaitan dengan setelah ini apakah bisa dijual apa tidak atau bagaimana keterkaitan dengan sumber benih. Saya berpikir begini, sumber benih itu hanya menjamin ketika benih justifikasi bahwa benih itu benar-benar dengan telah sampai dengan baik dan ditanam. Adapun setelah dia berpindah beredar itu adalah bukan kewenangan sumber benih, adalah kewenangan UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih itu Pak. Ini sekedar informasi supaya jadi memang benih datang itu memang tanggung jawab sumber benih untuk melakukan bimbingan teknis. Apakah ini cara pembibitan bagaimana? Nah selanjutnya setelah pembesaran apakah itu benih beredar itu ada aturannya. Yang diatur dalam Undang-Undang Pengawasan dan Peredaran Sertifikasi Benih Kelapa Sawit Pak. Cuma yang ingin saya tanyakan Pak tadi, persentasi setelah di lapangan varietas tadi, persentasi dura dengan persevera tender itu apakah bisa? Kan itu Bapak katakan tadi itu memang dari kecambai itu dijamin sesuai varietas dengan spesifikasi bla bla seperti. Apakah setelah di lapangan tadi umur 5-6 tahun ada uji yang namanya itu uji persentase dura persevera kan pasti tidak 100% Pak tenera gitu kan Pak, seperti itu Pak ya. Ya, seperti itu. Cuma mungkin saran atau masukan-masukan dari kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, jauh-jauh Pak ya dari Palu. Termasuk Bapak ada ngasih masukan, ada ngasih pencerahan sedikit, itu terima kasih Pak. Cuma ada beberapa yang saya tangkap dari Pak Rizal ini menjadi sebuah pertanyaan. Gitu. Yang saya tangkap itu salah satunya adalah bagaimana setelah di lapangan sudah umur 25 mungkin 6 mungkin sampai dengan jual ya Pak, sampai dengan sertifikasi oleh balai terkait, apakah masih terjaga kemurniannya seperti itu kan Pak? Betul ya? Pak. Ya betul Pak. Kalau kami Pak di produsen benih memang benar Pak, kami benar-benar hanya sampai benih itu terkirim. Ya. Nah, karena di dalam packaging kami hanya mempertanggungjawabkan kemurniannya itu yang di dalam kotak. Nah, setelah di dalam kotak itu biasanya kan di penangkar dia akan membuka dan diawasi oleh para BBT atau balai yang terkait di sana untuk pengawasan pada saat penanaman. Nah, apabila terjadi pada saat pengecekan atau bahasanya pengujian di penangkar, nah itu kita sampai saat ini belum pernah melakukan dan belum pernah mendapatkan laporannya Pak. Atau ada beberapa penangkar yang telah melakukan secara mandiri, itu kita belum ada laporan Pak. Dan itu belum pernah kita lakukan ujinya di penangkar kami. Dan seperti itu Pak. Kemudian yang kedua itu tentang di ekspedisi Malungun itu kan punya PPKS, tapi kenapa PT Palma Lestari Pak?
Kan gitu. Sementara kita itu tahun 2004 kita kerjasama Pak dengan PPKS sebagai waralaba varietas, Pak Rizal. Iya, Waralaba varietas khusus DXP Simalungun. Jadi istilahnya DXP Simalungun reproduksi, Pak, PT Palmente Lestari. Kira-kira begitu, Pak Rizal. iya. Terima kasih Pak. Ini- Iya, Pak. Jadi gini Pak, memang saya kan di Sulawesi Tengah itu hampir rutin Pak. Kurang lebih per bulan itu masuk ke Canda dari PKS. Tambahkan data sertifikasinya. Jadi, menang tambah tambah, kok aku pintu nggak ada. Aku lagi juga baca no. Apa warna? Yang ketik artinya soalnya deh. Halo Pak. Halo, Salah halo, lanjut, Pak. Ya, lanjut, Pak Rizal. Di data kami hampir setiap bulan Pak itu kata kami PPKZ masuk di Sulawesi Tengah kurang lebih 80 sampai 100 ribu kecambah masuk. Itu yang dari PPKS macam-macam Pak, dari Simalungun, yang ambil ada beberapa varietas. Itu untuk peruntukan petani masyarakat, petani swadaya. Ya itu yang seperti saya jelaskan. Itu SP2 BKS-nya adalah SP2 BKS kolektif yang ditandatangani diterbitkan oleh Dirjen. Jadi kurang lebih 500 ribu. Jadi petani tidak usah bersusah payah mengurus SP2 BKS, cukup menyerahkan KTP dan surat lahan. Sama. Nah, dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang itu juga Pak banyak double tone. Jadi banyak terjadi double tone. Jadi di samping refraksi yang 2,5 atau 5% itu juga masyarakat petani itu mendapatkan double tone. Ketika polybagnya 2.000 disiapkan ternyata lebih kan, karena itu double tone seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi memang masyarakat ini di sini kita mengurus ini penangkar yang apa namanya yang akan diedarkan ke masyarakat. Jadi kalau untuk penangkaran Pak diawasi mekanisme seperti tadi, lepas sumber benih menyerahkan itu sudah selesai bimbingan teknis, tapi untuk pengawasan peredaran adalah tugas PBT yang ada di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Perkebunan. Mau dijual kemana, mau di kemana itu kan ada syarat-syaratnya Pak. Ada syarat teknis, umurnya sekian, 8 sampai 12 sampai 18 bulan, tinggi tanaman seperti itu. Setelah itu baru kami label sebelum diedarkan Pak. Seperti itu. Jadi sumber benih sampai mengirim benih. Kadang-kadang juga Pak mereka ada apa namanya kunjungan ke lapangan, mereka mengecek bagaimana ini. Jadi bimbingan teknis secara gratis, kunjungan sumber benih ke penangkar-penangkar yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Rizal. Terima kasih, Pak. Pak, lanjut tanya. Boleh, Pak? Untuk persyaratan CV atau PT itu klasifikasinya tertentu nggak Pak ya? Jenis KBLI-nya atau Kita untuk syarat tertentu kan itu melampirkan NIB ke Pak Samuel untuk berusaha. Pak, Pak, saya cek dulu yang kode apa gitu ya. Kode CV itu kan Pak. ada KBLI-nya, itu kode KBLI-nya ya? Atau Iya, Pak. Biasa di apa dia di apa namanya? Di NIB-nya ada di lembar keduanya biasa. Saya buka dulu sebentar. kemudian ada persyaratan modal kah atau apa gitu? Kalau untuk modalnya itu tidak ada, Pak. Nggak Kalau ada untuk ya? kebalibungnya itu tidak PT Kalimantan Selatan tidak ada, Pak. Kalau untuk kode KBRI-nya itu 01262, Pak. 01262 ya? Iya, Pak. Itu judulnya Perkebunan Buah Kelapa Sawit. Oke. Itu bisa. Kemudian kita coba cek satu lagi sebagai perbandingan.
Bentar ya, Pak. Bentar, sebentar, Pak. Ya Pak, untuk ini yang ini juga kode yang ada 01262 Pak. Kode Ya. KBLI Pak Peter. Kalau untuk masalah biaya itu tidak ada ya Pak. Apalagi untuk menerbitkan SPK kita tidak ada dipungut biaya, hanya yang kami butuhkan legalitas usaha yang lengkap seperti sampaikan tadi di presentasi. Kemudian kita apa namanya, kita seleksi dulu, kita uji dulu, atau kita baca dulu, setelah baru kita terbitkan SPK-nya Pak. Kurang lebih 2 Ya. hari. Ya, jadi kalau misalnya itu PT itu alamat domisilinya dikatakanlah di Riau gitu ya. Tapi dia operationnya itu, penangkarannya itu adanya di Kalimantan Barat gitu. Bisa nggak itu? Kalau untuk kantor, berarti kan ada di MIB itu ada pelaku usaha, terus ada nama usaha begitu ya Pak. Terus di Betul. bawahnya biasanya ada namanya alamat usaha, biasanya gitu Pak. Ya, ya. Jadi bedakan alamat kantor sama alamat usaha. Nah, yang jadi patokan kita nanti adalah alamat usahanya Pak. Oh, oke. Nah, alamat usaha itu misalnya tercantum di, seperti Pak Depari bilang, di Kalimantan Barat. Nah, itu yang jadi ini kita apa namanya, acuan untuk di SPK-nya. Nah, kemudian untuk kecambah tetap harus dikirim ke Kalimantan Barat karena sudah terregistrasi usahanya di Kalimantan Barat. Tapi kalau untuk alamat kantor nomor alamat di Riau itu tidak ada masalah Pak, karena acuannya alamat usaha. Ya, baik. Terima kasih Pak Cikri. Gampang, Pak. Izin Ibu MC. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Izin, Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin membacakan ya, Pak ya. Ya, boleh, boleh. Mohon dijelaskan ulang terkait dengan minimal order dan maksimal order khusus petani, berapa allowance dan diskon atau souvenir, Pak. Terima kasih. Oke, ini dari Bapak Tama ya. Tama. Iya, Pak. Oke, baik. Pak Tama, ini terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk terkait minimal order, kalau untuk minimal order kita itu di angka 200 butir Pak. Nah, 200 butir itu estimasi untuk penggunaan lahan 1 hektar, itu sesuai dengan Kepmen 26. Itu minimal order kita, dan untuk maksimal order itu untuk petani atau pekebun swadaya itu maksimalnya di 1000 butir, 1000 butir dengan melampirkan surat lahan atau surat keterangan kepemilikan dari desa. Itu tercantum luas lahannya 5 hektar Pak. Nah, kalau untuk diskon sendiri Pak, kalau untuk petani kita kasih diskon 12,5% Pak. Kalau untuk souvenir kita minimal pembelian order 200 sudah dapat souvenir Pak. Kira-kira begitu Pak Tama. Untuk free, satu lagi Pak, untuk free allowance-nya itu 5% Pak. Untuk petani, untuk petani swadaya, untuk para penangkar juga sama 5 allowance, 5% allowance.
Kira-kira begitu Pak Tama jawabannya Pak. Terima kasih. Pak, sorry tanya lagi Pak. Ya Itu Pak. itu faktor hitungan pajak ada nggak itu Pak ya? Nanti ada perbedaan nggak kalau misalnya pribadi atau CV atau PT gitu? Kalau beli per kecambahnya itu ada gimana perbedaan hitungan? So, kalau untuk faktur pajak kita tiap eh, penjualan ya, berarti penjualan itu pasti dilakukan faktur pajak Pak. Kena Nah, PPN gitu ya atau PPh gitu ya? kalau untuk sekarang itu benih kelapa sawit, ya untuk peraturannya saya lupa nomornya Pak, nanti mungkin Bapak bantu cek. Tapi untuk benih sawit sekarang itu tidak dikenakan Pak PPN-nya Pak, bebas PPN. Ya, jadi kalau CV tadi beli 150.000 itu nggak ada PPN-nya ya? Tidak ada Pak. Oh, oke oke. Iya Pak, itu kosong dia nanti. Iya, baik baik, makasih. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Gimana Pak Tama tadi penjelasan tentang minimal order dan maksimal ordernya Pak? Jelas. Izin Pak, saya Riyadi mau bertanya Pak. Baik Pak. Silakan Pak, Pak Reddy, silakan Pak. Eh, untuk posisi saat ini, kalau kita mau melakukan pemesanan benih kelapa sawit, kira-kira berapa lama masa antriannya ya? Terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih Pak Riyadi atas pertanyaannya. Kalau untuk transaksi di bulan minggu pertama Februari ini, kita akan kirim kecambahannya itu di akhir bulan Februari sekitar tanggal 2, 27, 28 nih Pak. Iya Pak Riyadi. Nah, iya biasa per 3 minggu Pak. Bapak kalau saya boleh tahu untuk lokasinya di mana Pak Riyadi? Untuk lokasi saya di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas, Desa Merak. Oke Pak. Bapak kalau misalnya mau order nanti bisa langsung ke ini Pak, ke nomor six sales kami yang ada di kolom chat ini, ada nomor teleponnya dan ada di materi saya tadi Pak. Kalau kebutuhannya untuk petani itu maksimal 1.000 ya Pak sekali pemesanan, dan kalau lebih daripada itu untuk kelompok tani atau untuk CV itu nanti dibutuhkan SP2 BKS. Siap, terima kasih. Siap, sama-sama Pak Riyadi. Kepada Bu moderator ini izin ada pertanyaan lagi di kolom chat. Iya, baik Pak. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Pak. Mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar yang masih ingin bertanya boleh dipersilahkan. Ini dari ini ada yang desa Panterem. Pak, dari penangkar-penangkar yang tersebar itu Pak, Iya Pak. Oke. yang maju berkembang itu di mana Pak? Sulteng kah? Kalimantan Tengah kah? Atau yang paling progres yang sekarang orderan mungkin mencerminkan pertumbuhan permintaan kecambah ya maksudnya? Oh iya Pak. Oke. Makasih Pak Depari. Kalau untuk tahun 2024 akhir sampai dengan 2025 ini Pak, ya cukup ini Pak, cukup intensif karena ya satu sisi kita melihat adanya
pengesahan dari program PSR itu, Pak. Jadi para penangkar itu lebih gencar untuk membeli kecambah di awal tahun ini, Pak. Hampir rata semua di provinsi yang kita ada, contoh di Aceh itu sudah rutin dari akhir tahun kemarin, kemudian dari Sumsel, kemudian dari Kalteng juga sudah ini Pak, gempur Ya. terus Pak. Jadi kalau selama 2024 itu jumlah ribu terbanyak itu di mana, Pak? Untuk provinsi ya Pak. Ya, per provinsi aja lah. Untuk provinsi kita lebih banyak itu masih di Riau sih, Masih Pak. di Riau. Oh iya ya. Dengan dominasi 90% itu adalah petani swadaya Pak. Ya, meskipun itu hanya di 2024 ya. Iya betul Pak. Ya ya baik. Baik Pak. Terima kasih. Ini dari yang Ya, baik. Terima kasih, Pak. Eh, Mungkin sudah tidak ada pertanyaan kembali, Pak. Mohon izin untuk bisa minta kontaknya, karena ini ada beberapa dari peserta webinar yang ingin berkomunikasi langsung mungkin dengan Bapak. Boleh, Pak? coba saya share di kolom chat ya. Ya, boleh, Pak. Hmm. Pak. Saya share nomor ini ya, nomor seat sales kami karena seat salesnya ada 3. Kemudian dia hanya cukup Bapak Ibu sekalian kontaknya ke salah satu eh, tim kami. Jadi ya, yang sekiranya yang dengan kontak dengan Pak Boy misalnya dari awal order sampai dengan konfirmasi barang diterima, cukup hanya hubungin Pak Boy saja atau dengan saya juga bisa. Sudah saya kirim ke Ibu MC di kolom chat kontaknya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita bisa lanjutkan untuk diskusi nanti dengan bisa langsung kontak dengan Bapak Dahri Zikri maupun bisa bergabung ke grup agar kita bisa berdiskusi lanjut di sana ya Pak ya. Ya, terima kasih. Satu lagi untuk materi apa bisa dibagi? Ada yang di kolom chat? Iya, boleh Pak, Bisa masuk? nanti dari Bapak Ibu peserta webinar bisa bergabung ke dalam grup, nanti kita akan share di grup Pak. Oke, baik. Kira-kira Ya, begitu baik. ya, Bu. Ya Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar agar mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu bisa mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom. Kemudian Bapak Ibu bisa bergabung ke grup WhatsApp untuk diskusi lebih lanjutnya. Sebelum webinar kita berakhir, dipersilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Muhammad Dahri Zikri. Baik, terima kasih Ibu Master of Ceremony kita hari ini, Ibu Devi Latifatul. Semoga kedepannya makin sukses untuk mengembangkan acara-acara yang seperti ini. Kalau untuk closing statement sendiri, dari saya pribadi, mulailah menggunakan benih dari produsen yang resmi. Karena kehidupan yang baik itu dimulai dari benih yang baik untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dahri Zikri. Baik, sebelum sesi ini berakhir, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan videonya dan menampilkan pose terbaiknya. Baik, dipersilahkan kepada seluruh peserta webinar untuk bisa mengaktifkan videonya. Saya pandu untuk sesi foto bersama kita. 1, 2, 3.
Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tak terasa kita tiba pada penghujung acara webinar hari ini dalam rangka Benih Sawit Week 2025 dengan baik dan lancar. Maka itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Dahri Zikri yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan pula kepada seluruh peserta webinar yang sangat interaktif luar biasa meskipun kita melalui Zoom meeting ini. Ya, semoga webinar hari ini dapat bermanfaat, menginspirasi, memberikan inovasi bagi kita semua, serta banyak kerjasama bersama PT Palma Inti Lestari ke depan. Ya, kami izin mengundang kepada Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian webinar Benih Sawit Week 2025 yang berkelanjutan, dan nanti kami mengundang pula kepada seluruh peserta webinar pada hari ini untuk dapat mengikuti webinar kembali pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan tema potensi penyediaan benih kakao hibrida bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Franciscus Calling. Beliau merupakan Kepala Bagian Produksi PT Timur Mitra Niaga. Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta webinar dan kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini. Saya Devi Latifatul Fitri selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di negeri